Nah, sekarang kita coba berandai-andai dulu nih guys tentang apa yang akan terjadi jika King of the Monsters mati di Godzilla vs Kong. Di sequel film tahun 1954 menunjukkan bagaimana Legendary masih bisa membuat Godzilla di film Godzilla 3 nantinya. Ada cara bagi Legendary untuk membuat film Godzilla 3, bahkan jika King of the Monsters harus mati dalam pertempuran di Godzilla vs Kong. Karena sifat brutal, sifat yang tak kenal ampun dari perkelahian para monster raksasa, ada kemungkinan kuat Godzilla atau Kong akan menemui akhir yang mengerikan. Godzilla bisa saja membunuh Kong, atau sebaliknya. Sejauh ini, Godzilla telah tampil sebagai jagoannya di berbagai kompetisi di Monsterverse. Godzilla mencari dan menghancurkan 2 Muto di Godzilla 2014, dan kembali untuk memerangi musuh bebuyutannya Ghidorah di Godzilla King of the Monsters. Godzilla akan membunuh Ghidorah dalam pertarungan kedua mereka jika bukan karena campur tangan manusia dan juga bom penghancur oksigen. Namun pada akhirnya Godzilla melenyapkan Ghidorah dengan napas atomnya, dan juga berkat kekuatan yang ia terima dari Mothra. Berdasarkan prestasi Godzilla tersebut, Kong akan mendapatkan lawan yang tangguh ketika mereka berhadapan dalam sequel Monsterverse keempat mendatang. Film yang rencananya dijadwalkan untuk rilis bulan November tahun 2020 dan disutradarai oleh Adam Wingard, Godzilla vs Kong akan mempertemukan 2 Titans primary satu sama lain dalam pertempuran paling spektakuler selama berabad-abad. Kong yang mengalami lonjakan pertumbuhan yang signifikan adalah salah satu Titan yang tidak menjawab panggilan Ghidorah dalam King of the Monsters. Jadi sulit membayangkan jika dia harus menerima Godzilla sebagai alpha baru. Dan untuk alasan yang belum terungkap, keduanya akan bertarung tepat ketika Monarch melakukan penyelidikan untuk mencari tahu asal-usul para Titan. Terperangkap dalam konflik yang diperkirakan akan melibatkan Mechagodzilla dan Titan baru, Godzilla atau Kong mungkin tidak dapat hidup dan muncul kembali dalam film barunya nanti. Tetapi khusus bagi Godzilla, Legendary masih bisa membuat film untuk Godzilla jika Godzilla terpaksa harus mati nantinya. Kematian tidak selamanya menjadi akhir bagi ikon budaya pop Jepang, dan itu sudah terbukti dalam film-film Toho. Godzilla mati dalam film asli tahun 1954, ketika Dr. Serizawa mengorbankan dirinya untuk menggunakan bom penghancur oksigen melawan Godzilla yang menghancurkan Jepang. Ketika senjata tersebut dilepaskan padanya di dalam air, Godzilla mati dan hancur. Nah, dengan berakhirnya hal tersebut, Toho sebenarnya tidak meninggalkan banyak ruang bagi Godzilla untuk kembali pada saat itu. Tetapi keberhasilan film itu menginspirasi Toho untuk membuat sequelnya yaitu Godzilla Rise Again pada tahun 1955. Tetapi bagaimana Godzilla bisa digunakan kembali jika dia mati? Nah, alih-alih membuat ribut dan mengabaikan peristiwa Gojira, Toho kemudian menjelaskan kembali dalam Godzilla Rise Again bahwa 2 makhluk raksasa bangkit setelah terkena radiasi dari uji coba bom atom militer Amerika Serikat yang terjadi pada peristiwa 1954. Dan rupanya Godzilla 1954 bukan satu-satunya monster yang diciptakan pada hari itu. Jepang tidak mengetahuinya kalau pada saat itu sebenarnya ada 2 Godzilla yang hidup, dan yang kedua muncul di Godzilla Rise Again. Meskipun dia dikalahkan, pada akhirnya Toho tidak membuat Godzilla terbunuh untuk kedua kalinya. Ini memungkinkan Toho untuk terus menggunakan Godzilla yang kedua di sisa seri Showa. Dia muncul di 13 film lagi dari tahun 1962 hingga 1975. Penjelasan bahwa Oxygen Destroyer menciptakan 2 Godzilla yang berbeda juga digunakan dalam seri Millennium yang dimulai dengan Godzilla 2000. Nah, alur seperti ini bisa digunakan oleh Legendary jika saja Godzilla harus mati di tangan Kong nantinya. Gagasan untuk mempunyai lebih dari satu spesies Godzilla tidaklah unik bagi film-film Toho. Hal itu kemudian dimasukkan ke Monsterverse di Godzilla 2014, ketika Monarch menemukan kerangka anggota spesies Godzilla yang jauh lebih tua, termasuk gambar kerangka yang terperinci yang diberi label Adam. Penemuan gambar kerangka dalam film itu menyiratkan bahwa ia dibunuh oleh Muto, karena terungkap bahwa mereka bertelur di tubuhnya. Kemudian sejarahnya diperluas di komik Godzilla Aftershock yang menamainya dengan Dagon dan menunjukkan dia sekarat dalam pertempuran dengan makhluk yang disebut Muto Prime. Dagon ini bisa menjadi salah satu nenek moyang bagi Godzilla, dan hal itu menjadi alasan mengapa Godzilla memperlakukan Muto sebagai musuh.
Keberadaan Dagon sedikit menunjukkan bahwa Godzilla bukan satu-satunya dari spesiesnya di Monsterverse. Mungkin ada Godzilla lain di luar sana yang hidup secara diam-diam. Godzilla vs Kong dipastikan memiliki pemenang yang pasti. Dan meskipun Godzilla di film ini difavoritkan sebagai pemenang, mungkin saja Kong dapat membunuh Godzilla. Dalam kondisi netral, Kong berada pada posisi yang tidak menguntungkan, seperti yang terjadi dalam pertarungan pertama mereka di King Kong vs Godzilla. Tetapi bocoran mainan beberapa waktu yang lalu mengungkapkan bahwa Kong memiliki sebuah senjata berbentuk kapak yang dapat memberinya keuntungan. Ada ancaman lain bagi Godzilla yang akan muncul dan tidak ada hubungannya dengan Kong. Meskipun Godzilla vs Kong akan menjadi konflik antara dua Titans utama, ada kemungkinan bahwa film ini akan menampilkan banyak penjahat. Dan bahkan jika Godzilla selamat dari pertarungannya dengan Kong, ia bisa mati dalam konflik dengan Mechagodzilla. Mechagodzilla adalah replika robot dengan bentuk seperti Godzilla, yang selalu menjadi salah satu musuh paling tangguh bagi Godzilla. Dan ada beberapa contoh ketika Mechagodzilla telah memberikan tantangan yang lebih besar baginya daripada Ghidorah. Godzilla mungkin tidak dapat bertahan hidup melalui pertempuran yang melelahkan dengan Kong dan Mechagodzilla. Jika beberapa tragedi besar menimpa King of the Monsters di Godzilla vs Kong, ini akan menjadi kesempatan sempurna bagi Monsterverse untuk membawa kerabat Godzilla. Alur cerita berikutnya untuk Godzilla bisa diatur atau ditampilkan dalam adegan post-kreditnya. Godzilla saat ini awalnya dibangunkan oleh bom atom dalam Perang Dunia Kedua. Tetapi Godzilla baru ini nantinya bisa menceritakan kalau Godzilla sedang tertidur di laut dalam dan dibiarkan tidak terganggu. Contohnya seperti ekspedisi Monarch ke Hollow Earth dapat membangunkannya dari tidurnya, tepat pada waktunya untuk Godzilla 3. Yang dapat menampilkan kerabat Godzilla yang berusaha membalas dendam atas apapun yang menimpa Godzilla sebelumnya. Dan alur cerita seperti itu bisa saja digunakan Monsterverse di film-film berikutnya. Nah, sebelum lanjut ke komentar-komentar kalian, sebelumnya gue mau ngingetin kalian dan gue mau minta maaf kalau gue nggak bisa bacain komentar kalian satu persatu. Karena terlalu banyak banget nih komentar kalian yang harus gue bacain. Kalau semuanya ya gue bikin di satu video aja, komentar kalian itu bisa sampai 5 menit 5 menit sendiri. Padahal komentar kalian yang gue bacain misalnya cuma 10, bisa makan waktu 5 menit gitu guys. Jadi yang udah gue bacain kemarin kemungkinan besar nggak akan gue bacain lagi di sini, kecuali komentar kalian menurut gue bagus gitu. Lanjut ya. Nah, komentar yang pertama dari I'm Not Gamer, trio persahabatan Godzilla, Mothra, sama Rodan. Terus dari Nathan Wilbert, Bang bahas Skullcrawler di Godzilla vs Kong. Oke. Terus dari Manaku Tempe, Kurama lawan Godzilla menang mana? Kurama dong. Terus dari Zean Farel, Bang tolong jawab Shin Godzilla versus Godzilla 2019, mana yang lebih kuat? Legendary dong 2019. Terus dari Zaki Zakaria, semoga film Godzilla vs Kong sukses No Monster HD, No Monster ID bro, yang sukses memberikan video pembahasan yang luar biasa. Thank you. Terus dari Andrianto Polio, bener gak ya? Bang, saya cuma ngasih saran kalau penaruhan iklannya boleh nggak diatur pas abang udah nggak bicara atau lanjut ke scene-nya lainnya. Soalnya pas abang ngebahas terus saya nonton udah serius kepotong iklan. Oh iya. Thank you bro masukannya bro. Thank you bro ya. Nanti gue coba atur lagi penyisipan iklannya ya. Terus dari Ryu Zero, Bang bahas desain sejarah dan kekuatan New Gotengo dari ketiga sister ship-nya yaitu Karyu, Eclair, dan Rumbling. Mau bahas itu bro, si New Gotengo. New Gotengo kalau nggak salah tahun 1963 ya film pertamanya. Terus 2004, 2005 Godzilla Final War sama Super Fleet Caesar X kalau nggak salah filmnya. Tapi itu kan nggak ada hubungannya sama Kaiju. Tapi kalau kalian mau bahas New Gotengo sih gue bahasin gitu. Lanjut ya. Dari J. Emanuela, aku cuma berteori kan Mothra mati tapi ada telur, ntar jangan-jangan yang keluar Mothra Leo. Itu menurut saya bang, ya bisa jadi Mothra Leo lebih keren malah. Terus dari Iorex, Bang bahasin tentang para Kaiju Earth Defender. Oke, nanti gue bahasin. Terus dari siapa nih? Deradit, Bang Godzilla jadi jahat karena perkembangan makin modern seperti Godzilla Earth. Bang bahas Kong versus Nozuki.
Bang, Nozuki alien atau enggak? Belum tahu. Terus dari Aiman Raps, Bang, Baskong gak ada biji. Bang, apa yang membuat Godzilla datang ke Skull Island? Nanti gue buatin videonya. Terus, Bang, itu bisa jadi Mothra ikut pertarungan sama Godzilla. Ya bisa kalau Legendary memasukkan Mothra lagi. Terus dari Zilian Ramdan Lubis, Bang, Titan terkecil apa? Titan terkecil banyak, bro, banyak banget. Terus dari Avenger Best Fans, Bang, kapan-kapan mah bahas tentang horor dong. Iya, memang sudah kepikiran sih, bro. Cuman belum gua belum gua praktekin aja. Ya doain aja ke depannya channel ini berkembang lebih ya. Terus dari Raihan Zahra, Bang, apakah Mothra bisa gabung sama Godzilla? Bisa aja. Terus dari Roblox Gamer Subs, bagus intronya, thank you bro. Dari Faris Akbar, Bang, kenapa lu tertarik sama dunia kaiju? Simple sih bro, ceritanya nggak berbelit-belit gitu. Gue suka dunia kaiju udah lama sih, dari tahun 98 pas gua SMA kalau nggak salah. Terus dari Failuki, Bang, emang bener Godzilla itu kekasih Mothra? Bisa jadi kekasihnya Mothra. Terus dari Faras Gimang, admin 2 mana Bang? Kok udah nggak ada? Ada, masih ada. Lagi sibuk bro, lagi kondisi kayak gini. Terus rencananya sih mau nambah admin lagi tadinya, cuman kondisinya lagi nggak memungkinkan bro. Gitu, doain aja ke depan jadi lancar lagi ya. Terus dari The Dinos, Bang, bahas fakta-fakta menarik tentang Titanus Mothra. Masih kurang ya tentang Mothra, ya nanti gue tambahin lagi deh. So, terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian ada tambahan atau apapun, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.